Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal kitaba wat ta'wila. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Merupakan sebuah sikap ahistoris dan mengingkari sejarah apabila berbicara tentang penyebaran agama Islam di Indonesia tanpa menyertakan peran Wali Songo di dalamnya. Karena Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar agama Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16, yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Tanah Jawa dan Nusantara. Dalil dorongan untuk berdakwah. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian ummatun, segolongan orang, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah daripada berbuat mungkar. Wa ulaika, dan mereka itulah, humul muflihuna, orang-orang yang beruntung. Hadis riwayat Abdullah bin Amr. Ballighu anni walau ayatan. Ballighu anni, sampaikanlah daripadaku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ayatan, walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Langkah strategis dakwah Wali Songo. Yang pertama, tadrij atau bertahap. Yang kedua, adamul haraj atau tidak menyakiti. Yang pertama, tadrij, bertahap. Misalnya tradisi minum tuak, kepercayaan animisme dan dinamisme, secara bertahap hal tersebut diluruskan oleh para Wali Songo dengan metode dakwah yang penuh kelembutan dan kedamaian. Langkah strategis dakwah Wali Songo yang kedua adalah adamul haraj, tidak menyakiti. Para Wali Songo tidak menyebarkan agama Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, namun memperkuatnya dengan cara-cara yang Islami. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Pada abad ke-7, di masa kekuasaan Ratu Sima di Kerajaan Kalingga yang terkenal keras dalam penegakan hukum, datangnya para pedagang Arab diberitakan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tang di Cina. Dalam buku Islam Come to Malaysia, karya S.Q. Fatimi, menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Adapun migrasi keluarga dari bangsa Persia, yang pertama keluarga Lord, yang kedua keluarga
Jawani, yang ketiga keluarga Syiah, yang keempat keluarga Rumai. Migrasi keluarga dari bangsa Persia. Yang pertama, keluarga Lor. Bangsa Persia datang ke Nusantara pada zaman Raja Nasiruddin bin Badr yang memerintah di wilayah Lor, Persia pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa di perkampungan Loran atau Lerang. Lor artinya utara. Yang kedua, keluarga Jawani. Bangsa Persia datang pada zaman Jawani Al-Kurdi yang memerintah di Iran pada tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Mereka menetap di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun Khat Jawi yang artinya tulisan Jawi. Yang ketiga, keluarga Syiah. Migrasi keluarga dari bangsa Persia datang ke Nusantara pada masa Ruhnud Daulah bin Hasan bin Buaih Ad-Dailami pada tahun 357 Hijriah atau 969 Masehi. Mereka tinggal di tengah Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan dengan nama Siak. Yang keempat, keluarga Rumai. Migrasi keluarga dari bangsa Persia datang dari Puak Saban Karah yang menetap di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab kemudian memberikan sebutan untuk pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lambri, atau Lamuri. Terdapat bukti sejarah dari arkeologi petilasan Islam di Nusantara, yaitu keberadaan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatallah yang berada di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam prasasti makam tersebut menunjukkan tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Secara arkeologis, makam Fatimah binti Maimun dianggap sebagai satu-satunya bukti sejarah tertua di Nusantara yang sepertinya berhubungan dengan peristiwa migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke tanah Jawa pada abad ke-10 Masehi. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun dan makam-makam lain di sekitarnya tersebut, menurut penelitian SQ Fatimi, sangat mungkin berkaitan dengan dakwah Islam yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada seperempat akhir abad ke-14 dan seperempat awal abad ke-15. Menurut cerita, pertama kali Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke desa Sembalu di sebelah utara desa Leran. Beliau mendirikan masjid di desa Pesucian, dan setelah membentuk komunitas muslim, beliau berpindah ke desa Sawu di wilayah Gresik. Sejarah dakwah Islam pada masa Wali Songo. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Nusantara. Adapun wilayah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo meliputi wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, yaitu Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Tuban, Gresik, Lamongan. Metode yang dipergunakan oleh para wali songo memanfaatkan budaya lokal yang berkembang pada saat itu, seperti wayang, tembang atau syair Jawa, gamelan, serta upacara adat yang dipadukan dengan unsur-unsur ajaran agama Islam. Para wali songo memasukkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam ke berbagai unsur budaya, dari yang sebelumnya bernuansa Hindu-Buddha, maka terjadilah asimilasi dan akulturasi budaya dengan ajaran agama Islam yang menghasilkan harmonisasi dan keserasian. Wali Songo merupakan suatu dewan dakwah. Apabila salah seorang wali songo tersebut bepergian atau wafat, maka akan segera digantikan oleh wali yang lain. Era Wali Songo sekaligus merupakan pertanda berakhirnya dominasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara,
yang kemudian digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol dan ikon penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Beberapa strategi dan metode dakwah yang penuh dengan kedamaian yang ditempuh oleh Wali Songo, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab atau diskusi, metode keteladanan, metode pendidikan berupa mendirikan pesantren, metode bi'sah dan ekspansi, metode kesenian, dan metode silaturahim. Tokoh Wali Songo, Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat, Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang yang bernama asli Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat yang bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin, Sunan Kalijaga yang bernama Raden Sahid, Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said, Sunan Kudus yang bernama asli Raden Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo benar-benar merangkul dan merengkuh semua lapisan masyarakat. Tidak ada satupun wali songo yang melakukan cara-cara kekerasan dalam berdakwah, sehingga proses adaptasi, asimilasi, dan akulturasi budaya tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan minim konflik. Oleh karena itu, hendaklah digaungkan kembali semangat dakwah dengan mengedepankan nilai kelembutan, keramahan, penuh dengan norma dan sopan santun, serta menghindari kekerasan, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo. Diteladani dan dikembangkan dalam frame negara kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku bangsa. Demikian materi metode dakwah agama Islam oleh Wali Songo bagian yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu lakum wa barakallahu alaikum. Amin. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين